Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai, perkenalkan nama saya Denny Ramdhani, guru PAI SMP Negeri 3 Wadok, Kecamatan Wadok, Kabupaten Sumedang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 52421111231. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI. Sebelum belajar, Bapak mohon kepada ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Adelia Apriliani, Andini, Asyifa Jaskia Ramadhani, Ajam Azizur Rahman, Cucu Silvana, Devi Daniati, Husna Munawara, Juang Bintang Alfitria, Kirani Dwi Melani. Coba rapikan dulu tempat duduknya, mungkin bajunya yang belum rapi mohon dirapikan dulu. Semua siap belajar? Siap. Baiklah, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul. Namun sebelum dilanjutkan ke materi pembelajaran, Bapak ingin membahas dulu materi yang minggu kemarin. Coba siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Coba apa sih pengertian iman pada kitab Allah? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Baik, selanjutnya ada berapa sih kitab yang wajib diketahui? 4. Satu apa? Taurat, Siapa Rasul penerimanya? Nabi Musa, Kedua apa? Kitab Daud, Siapa Rasul penerimanya? Nabi Daud alaihi salam, Ketiga kitab apa? Injil, Siapa Rasul penerimanya? Nabi Isa alaihi salam, Keempat kitab Al-Quran, Rasul penerimanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, bisa lihat ke depan. Adapun kata konsep sebagai tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan memahami pengertian beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan memahami nama dan sifat Rasul Allah
Nah, itu salah satu tugas Nabi dan Rasul untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Yang terakhir, coba bagaimana sih cara meneladani Nabi dan Rasul? Nah, kita sebagai manusia, sebagai umat Islam harus meneladani segala ucapan dan perbuatan para Nabi dan Rasul, terkhusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan menonton video pembelajaran. Ya, mohon cermati video tersebut, kemudian catat apabila ada hal-hal yang penting. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasulullah. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu dirinya sendiri dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ia tidak diperintah untuk menampilkan kepada umat. Jadi setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Dari video tersebut ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami sebagai umat Islam. Yang pertama apa coba? Kita harus tahu apa? Harus mengetahui pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua apa coba? Kita harus memahami dalil iman kepada Nabi dan Rasul. Ketiga, kita harus memahami apa sih perbedaan Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian, keempat, kita harus memahami sifat-sifat Rasul, baik yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Terus kita pun harus mengetahui nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Coba lihat ke depan. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Boleh baca sama-sama yuk. Apa artinya? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus manusia pilihannya sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada Nabi dan Rasul. Artinya, kalau tidak beriman, berdosa. Ya, kemudian selanjutnya, dalil iman kepada Rasul. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu
dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Nah, berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 104 ini, bahwa kita harus beriman kepada Allah, kepada para Rasul, kepada kitab-kitab Allah. Ya, apabila kita tidak beriman, berarti kita termasuk orang yang tersesat sama jauh. Untuk selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, antara Nabi dan Rasul itu berbeda. Coba kita pahami perbedaannya, baca sama-sama. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah, namun tidak diperintah untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Nah itu Nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak diperintah untuk menyampaikannya, tetapi hanya untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Apa yang Rasul? Rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah dan dia diperintah untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Nah, kalau Rasul selain mendapatkan wahyu dari Allah, beliau diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi bisa dikatakan setiap Rasul pasti nabi, namun tidak setiap nabi itu Rasul. Ya. Selanjutnya kita harus mengetahui nama-nama 25 nabi dan Rasul. Rasul itu banyak, nabi itu banyak. Ya, tetapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul nabiyil mursalin kulluhum mukramun. Sholawat ke atas nabi, segala ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Al-Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhirul Khatibul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Selanjutnya, kita harus memahami sifat wajib bagi para Rasul. Ada berapa sih sifat wajib bagi Rasul? Ada empat. Coba yang pertama baca sama-sama apa? Sidik. Sidik. Artinya kesini apa? Benar atau jujur. Nah, benar atau jujur. Ya, semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar, baik berucapan maupun perbuatan. Kedua apa? Amanah. Coba sifat apa arti amanah? Amanah dia dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, persis seperti aslinya, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Coba yang ketiga kiranya apa? Artinya apa? Menyampaikan. Ya, Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterimanya kepada umatnya, walaupun banyak tantangan dan hambatan yang membahayakan dirinya. Yang keempat, coba apa sifat wajib bagi Rasul? Zikrul apa artinya? Cerdas, patenah artinya cerdas. Setiap Rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap sebuah persoalan umatnya. Kemudian kita pun harus tahu sifat mustahil bagi Rasul, artinya sifat yang tidak boleh ada di Rasul. Ya, lihat ke depan. Sifat mustahil bagi Rasul yang pertama apa? Gigi. Coba lihat apa artinya itu?
Nah, ya. Kedua apa? Khianat. Apa Febri arti khianat? Khianat kebalikan dari amanah, aja tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin bersifat khianat, ya, karena Rasul itu manusia pilihan Allah yang pasti amanah. Coba yang ketiga apa? Iman. Artinya ada di apa? Nah, iman artinya banyak. Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu dari Allah, karena tugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Ya. Yang keempat apa? Pintar apa tidak? Bodoh. Seorang Rasul mustahil bersifat bodoh, karena seorang Rasul adalah manusia pilihan yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat mustahil bagi Rasul yang juga kita harus ada satu lagi sifat yang harus kita pahami, ya, yaitu sifat jaiz para Rasul. Apa coba sifat jaiz bagi Rasul? Artinya memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, menikah, sehat, sakit, suka, dan duka. Sebagai umat Islam, kita pun harus bisa meneladani sifat-sifat Rasul. Rasul itu seorang yang jujur. Kita pun harus jujur dalam perkataan dan perbuatan. Rasul itu amanah, dapat dipercaya. Kita pun harus dapat dipercaya. Tidak boleh tidak dapat dipercaya. Rasul itu cerdas, pintar. Kita pun harus cerdas, pintar seperti Rasul, dengan banyak mencari ilmu, ya, rajin belajar dan sebagainya. Anak-anak sekalian, Bapak ingin memberi tugas kepada kalian, yaitu diskusi kelompok. Kelompok 1, ya, tugasnya tulislah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. 2, jelaskan apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Untuk kelompok 2, tugasnya tulislah dalil iman kepada malaikat beserta terjemahnya. 2, jelaskan apa tugas utama dari para Rasul. Kelompok 3, tugasnya tulislah apa saja sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul. Gimana tugasnya? Bisa? Kalian semua kerjakan tugas ini kembali, kemudian harus saling bekerja sama, ya, dalam menyelesaikan tugas ini. Lanjut ya. Gimana tugasnya? Belum? Oke. Ya. Semuanya harus aktif bekerja sama, ya. Ini kelompok 5, ya. Kita tugasnya berbaik, saling bekerja sama, ya. Anak-anak gimana? Sudah menyelesaikan tugasnya? Sudah. Selanjutnya, Bapak minta kepada perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing di depan kelas. Silahkan Bapaknya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirani Melani, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Meyakini bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nabi, manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, manusia pilihan yang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan kepada umatnya. Sifat wajib sini artinya benar, amanah dan proses saya tadi menyampaikan faktornya cerdas. Sifat mustahil, izin artinya ustaz, dana artinya tidak dapat dipercaya, hikmah artinya menyembunyikan dan penyeluruh. Tulislah hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Menambah sempurnanya iman, dorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Adanya motivasi yang mengikat untuk mengatasi berperilaku baik, memiliki teladan yang menunjukkan dalam kehidupan, dan lebih memahami dengan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, itulah hasil tugas kelompok masing-masing kelompok. Bapak ucapkan terima kasih kepada perwakilan tiap kelompoknya masing-masing. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak sekalian, terakhir Bapak ingin memberi tugas
mandiri melalui aplikasi Tumisis. Silahkan buka Google Chrome-nya, kemudian klik join My Tumisis. Kodenya 845389. 3, 2, 1, go! Menangnya adalah yang pertama, Muhammad Nur Raja. Tepuk tangan. Kedua, Najib Bumi Jabari. Ketiga, Juang Kita. Peringkat pertama diraih oleh Muhammad Nur Raja. Bapak akan memberi sedikit saja kecil buat Raja. Mohon diterima ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini telah selesai. Terakhir, Bapak ingin memberi refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Melalui Nabi dan Rasul, Allah memberikan wahyunya untuk menunjukkan jalan yang benar. Mereka juga menjadi contoh teladan bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Iman pada Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk menghargai wahyu perubahan itu. Iman kepada Nabi dan Rasul bukan hanya mempercayai adanya utusan Allah, tetapi juga menjadikan ajaran-ajaran mereka sebagai pedoman hidup. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas petunjuk Allah serta berusaha untuk mengamalkan ajaran yang mereka bawa dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pembelajaran minggu depan. Insya Allah akan membahas materi tentang indahnya beragama dengan moderat. Baiklah, sekalian, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan pecahan belas sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.